Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember yang kami cintai dan kami banggakan, bertemu di sini bersama kami di mata kuliah Kewarganegaraan. Di pertemuan pertama ini, izinkan kami memperkenalkan kontrak perkuliahan mata kuliah Kewarganegaraan. Mata kuliah kewarganegaraan ini terdiri atas 2 SKS, yaitu 2 kali 50 menit pembelajaran atau perkuliahan di kelas. Seperti yang Antuna ketahui, sekedar mengingatkan bahwa 1 SKS setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Kemudian, bagaimana perincian dari 160 menit tersebut? Yang pertama, 160 menit dibagi menjadi 3. Yang pertama, 50 menit tatap muka. 50 menit tatap muka di kelas. Jadi kalau Antuna ambil 2 SKS, maka 50 menit dikali 2, yaitu 100 menit tatap muka di kelas. Kemudian dari 160 menit itu dibagi menjadi 50 menit tugas terstruktur. Jadi selain 50 menit tatap muka, juga ada 50 menit tugas terstruktur. Contohnya, apa itu tugas terstruktur? Contohnya, menyelesaikan pekerjaan rumah atau tugas dari dosen, atau bisa juga menerjemahkan artikel dari dosen, dan sebagainya. Lalu 60 menit terakhir dari 160 menit itu, 60 menitnya adalah tugas mandiri. Apa tugas mandiri itu? Seperti membaca buku rujukan, memperdalam materi, belajar pada malam hari, atau bisa juga dengan menyiapkan tugas, menyelesaikan tugas yang akan diberikan atau yang telah diberikan, dan sebagainya. Jadi kalau Antuna ambil 2 SKS, maka semua dikali 2. 50 menit kali 2, 50 menit tatap muka kali 2, jadi 100 menit. Kemudian 50 menit kali 2 untuk tugas terstruktur, dan 60 menit kali 2 untuk tugas mandiri. Itu untuk satu mata kuliah yang berisi muatannya 2 SKS. Jadi totalnya 160 menit dikali 2, yaitu 320 menit per 2 SKS ya. Semoga bisa difahami. Antuna di sini tetap perkuliahan seperti biasa, hanya saja bedanya kita melakukan perkuliahan secara daring atau dalam jaringan atau online ya. Sama dengan perkuliahan offline, semua mata kuliah yang anak ampu mahasiswi melakukan pembelajaran mandiri dengan bimbingan dosen. Ya. Kemudian selanjutnya untuk kontrak perkuliahan ada pembagian penilaian. Ada 5 bagian penilaian, antara lain presensi, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Ya, semua sudah memahami
jenis-jenis penilaian yang sudah saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya ke presensi. Presensi atau kehadiran. Presensi bukan absensi ya. Kalau absensi adalah ketidakhadiran. Di presensi adalah kehadiran. Persentase kehadiran atau presensi di sini adalah 5%. 5% untuk total 14 pertemuan selain UTS dan UAS. 5% untuk 15 pertemuan selain UAS ya. Jadi 15 pertemuan total nilai kehadirannya adalah 5%. Bagaimana kalau Antuna tidak hadir atau tidak melakukan presensi, maka akan dianggap goibah atau alfa, tidak hadir. Maka presensinya akan kosong. Kita insya Allah akan melakukan presensi di e-learning.stdiis.com atau e-learning.stdiis.com. Kemudian jika Antuna mengikuti perkuliahan, maka Antuna diharapkan untuk aktif melakukan diskusi. Diskusi juga kita lakukan di e-learning.stdiis.com. Apa saja toolsnya yang harus kita siapkan, yang harus Antuna siapkan untuk perkuliahan kita? Karena kita daring, maka kita harus siap daring. Apa saja gadget, bisa laptop, bisa HP, bisa komputer, tablet, dan apapun itu untuk menunjang perkuliahan kita. Ya, dan juga tidak lupa adalah kuota data internet. Semoga kita dimudahkan untuk mengikuti perkuliahan sampai selesai. Amin. Kemudian untuk muqarrar, untuk buku pendamping, saya tidak mewajibkan untuk memiliki buku pendamping kewarganegaraan. Jika Antuna mau mencari, silahkan cari di toko buku terdekat atau toko buku online jika ada. Namun Antuna wajib untuk mencatat apa saja yang kita bahas pada saat perkuliahan berlangsung, baik itu materi melalui video ataupun apa yang telah kita diskusikan. Antuna ambil kesimpulan di situ atau poin-poin yang ada di diskusi. Selanjutnya ke kuis. Kuis, poin dari nilainya, persentasenya adalah 14%. Kuis insya Allah kita lakukan di pertemuan keempat dan pertemuan ke-12, di pekan keempat dan pekan ke-12. Bagaimana soal dari kuis? Soal dari kuis ada beberapa soal antara rentang 1 sampai 10 insya Allah, atau 20 bisa jadi ya, untuk menyaring ya bagaimana kemampuan Antuna menyerap pembelajaran selama perkuliahan berlangsung. Apa saja materinya? Materi dari kuis pada pertemuan keempat adalah materi yang telah kita bahas pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apakah ada perkuliahan dahulu pada saat kuis? Ya, insya Allah ada. Di kuis dilakukan setelah atau sebelum perkuliahan pada pertemuan atau pekan keempat dan pekan ke-12. Kuis pada pekan ke-12 juga begitu. Apa materinya? Materi kuis pada pertemuan ke-12 adalah materi yang sudah disampaikan pada pertemuan ke-9, pertemuan ke-10, dan pertemuan ke-11 dan 12. Bagaimana kalau kita tidak melakukan atau mengerjakan kuis? Ya, jika Antuna ada uzur yang syar'i, silahkan Antuna menghubungi Ana sebagai dosen pembimbing mata kuliah ini
dosen pengampu, sampaikan uzur syar'i yang antuna alami, antuna kenapa tidak bisa ikut kuis, dan jika itu memang benar-benar syar'i, maka silahkan menyusul. Ya, ana harap semua memang tepat waktu untuk mengerjakan kuis ya. Untuk penilaian, tiap kuis nilainya persentasenya adalah 7%. Jadi 2 kali kuis total nilainya 14%. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan atau melewatkan kuis pada pekan ke-4 dan pekan ke-12. Kemudian tugas. Apakah tiap pertemuan ada tugas? Insya Allah ada tugas. Meskipun ada tugas besar ya. Tugas besar dan tugas kecil. Nanti kita diskusikan kembali di forum diskusi ya untuk tugas besar. Kemudian tugas kecilnya apa? Tugas kecilnya itu bisa berbentuk soal di e-learning.stdiis.com atau dalam bentuk diskusi. Jadi penilaian tugas bisa diambil dalam keaktifan antuna di diskusi pada saat perkuliahan berlangsung. Apa materinya? Materi dari tugas harian ya, itu sesuai silabus. Jadi pada hari itu kita lakukan kuis yang materinya juga sama pada hari tugas ya. Jadi kita lakukan perkuliahan pada hari itu, tugasnya juga materinya itu soal-soal dari tugasnya ya, sama dengan materi pada hari yang sama. Kemudian bagaimana jika tidak hadir? Jika antuna tidak hadir pada perkuliahan atau melewatkan tugas, silahkan antuna memberitahukan kepada ana, sampaikan uzur syar'inya, dan jika diterima silahkan menyusul ya. Tapi jika tidak ya ana harap bisa kita masing-masing ya bisa tahu diri ya. Kemudian untuk penilaian tugas ini persentasenya 11% totalnya ya. Jadi tiap tugas kecil memang 1%, tapi kalau dikumpulkan lumayan 11%. Selanjutnya ujian tengah semester, persentasenya adalah 20%, persentase penilaian untuk nilai akhir nanti ya. Apa soal dari UTS ini? Soal dari UTS diambil dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 insya Allah. UTS ini idealnya dilakukan di pekan ke-9 menurut kalender akademik ya. Pekan ke-9, coba dicek lagi kalender akademiknya. Dan soal UTS antuna bisa dapatkan di e-learning.stdiis.com. Ya, materi sudah sampaikan tadi sesuai silabus pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 insya Allah. Bagaimana jika tidak hadir UTS? Ya, sama dengan tugas atau kuis, silahkan sampaikan uzur syar'inya dan silahkan menyusul. Totalnya nilai 20%. Selanjutnya UAS, ujian akhir semester. Ini poinnya, persentasenya tinggi, yaitu 50%. Soalnya apa? Soal dari UAS, ujian akhir semester, itu maksimal 25 soal ya. Untuk mata kuliah ini kita lakukan insya Allah di e-learning stdiis.com. Bagaimana jika tidak mengikuti UAS? Sebenarnya pada UAS ini lebih berat ya, perizinan untuk UAS susulan, dan usahakan antuna benar-benar
ikut UAS, menyempatkan diri untuk ikut UAS. Ya, UAS ini ada prasyaratnya juga sebenarnya. Jika tidak memenuhi dari persentase kehadiran, jumlah kehadiran ya, nanti ada semoga ya kemarin sudah disampaikan oleh bagian akademik bahwa persentase maksimal tidak ikut UAS ada sekian persen. Nah, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, kecuali memang dia itu sakit ya dan menyampaikan uzurnya pada dosen pengampu. Dan total nilai UAS ini sekali lagi tinggi, jangan sampai dilewatkan ujian akhir semester. Nah, kita memasuki silabus perkuliahan. Apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah kewarganegaraan? Sudah Antuna lihat ya di layar, ada beberapa topik yang akan kita diskusikan di mata kuliah ini. Yang pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan warga negara. Di pekan kedua mengenai identitas nasional. Di pekan ketiga pembahasan mengenai negara. Di pekan keempat topiknya integrasi nasional. Di pekan kelima ada materi konstitusi. Di pekan ke-6 mengenai dinamika penegakan hukum. Di pekan ke-7 mengenai kewajiban dan hak warga negara. Kemudian ada ujian tengah semester. Nah, ini di pekan ke-8 ya. Bisa kita aturlah nanti di pekan ke-9 ya. Bisa ditukar. Kemudian ada hak asasi manusia, ada tema demokrasi. Di pekan 11 ada wawasan Nusantara. Di pekan ke-12 materinya tentang ketahanan nasional. Di pekan ke-13 mengenai otonomi daerah. Di pekan ke-14 pembahasan mengenai good governance atau good governance. Di pekan ke-15 mengenai masyarakat madani. Dan terakhir di pekan 16 kita lakukan ujian akhir semester insya Allah ya. Nah, kita masuk ke hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pertemuan kita pertama kali ini akan membahas mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuannya, landasan, urgensi dan urgensinya, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia akan menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa,
dan negara yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah ini sering disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut dengan democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan jika kita mencari istilah kewarganegaraan, dapat ditelusuri bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi bisa kita simpulkan bahwa definisi pendidikan kewarganegaraan kita sepakati menurut definisi yang disampaikan oleh Nu'man Sumantri pada tahun 2001, yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu diproses untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan kita diskusikan ya nanti menurut Antuna semua ini apa definisi dari pendidikan kewarganegaraan menurut Antuna sendiri. Nah, nanti kita diskusikan di e-learning.stdis.com. Kemudian mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Dikti tahun 2006 dirumuskan sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah
merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi untuk mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkeperimanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. Misinya adalah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Kemudian landasan ilmiah dan landasan hukum. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Setiap warga negara dituntut untuk hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya. Juga mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu, diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembahasan pendidikan kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara, yang semua ini berpijak pada nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang utama adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat Pancasila. Kemudian objek pembahasan. Setiap ilmu harus memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem, dan sifatnya universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formalnya. Substansi kajian pendidikan kewarganegaraan mencakup yang saya sampaikan tadi pada silabus ya. Identitas nasional, tentang negara, konstitusi, ya, dan sebagainya. Kemudian rumpun keilmuan. Pendidikan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan civic education yang dikenal di berbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisipliner atau antar bidang, bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan ini
diambil dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa, dan ilmu budaya. Selanjutnya, mengenai esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Antuna semua berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, atau 100 tahun yang akan datang? Nah, coba Antuna bandingkan indikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa ada yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal yang sama atau tidak? Ya. Pernahkah kita memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara atau bangsa Indonesia pada tahun 2045, yaitu Indonesia generasi emas? Pada tahun 2045, Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Ya, menurut analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia akan memiliki usia produktif, yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun yang sangat banyak, yang berlimpah. Itulah yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus difahami, ditangkap, dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa yang lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat bergantung pada bangsa Indonesia atas izin Allah. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN atau pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan pengembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Kita masuk pada rangkuman dan kesimpulan. Yang pertama,
Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ketiga, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya itu diproses untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Kelima, secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Keenam, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. PKN di Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Nah, itu tadi pembahasan atau materi yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusi bersama mengenai pembahasan hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk menangkap apa yang telah disampaikan tadi. Kita bertemu kembali di e-learning.stdiis.com untuk melakukan interaktif ya. Barakallahu fiikunna.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.